Saya benar-benar melakukan perjalanan ke zaman kuno. Menjadi adik laki-laki dan perempuan, anak yatim piatu yang saling bergantung. Pemilik aslinya tidak punya makanan. Jelajahi Gunung Daliang untuk berburu. Akibatnya, dia jatuh sampai mati. Saudaraku, kamu sudah bangun. Neraka dimulai. Belum lagi bepergian ke zaman kuno. Namun, ketika saya kembali rumah, saya memiliki 4 bibi. Saya bahkan mungkin tidak bisa menghidupi diri saya sendiri. Cara memberi makan 2 anak kecil lagi. Sistem bergegas gunung berhasil terikat. Selamat atas penguatan fisik tuan rumah. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan peta Gunung Daliang. Hebat, ini sistemnya. Ada keselamatan. Kekuatanku benar-benar meningkat pesat. Ini adalah peta Gunung Daliang. Merah di atas mewakili saya. Dan di bawah titik hijau tertulis babi hutan, harimau, beruang, ikan, DLL. Mereka harus mewakili lokasi mangsa di Gunung Daliang. Dengan sistem bergegas gunung ini, saya tidak ingin berburu mangsa sebanyak itu. Anda dapat memukul mangsa sebanyak yang Anda inginkan. Kakak minum air. Mari kita mulai dengan runtuhnya langit. Kehidupan sebelumnya, saya tidak pernah mengalami cinta keluarga saya. Setidaknya untuk kehidupan ini. Ada 2 adik yang bijaksana. Xiaoyang, kamu. Anda bisa bangun dari tempat tidur. Paman Zhao Bibili. Mengapa kamu di sini? Saya dan Paman Zhao Anda. Ini bukan tentang memikirkan cedera Anda. Anda perlu makan lebih banyak makanan enak untuk mengisi kembali tubuh Anda. Tidak ada yang lain di rumah bibiku. Jangan membenci hanya 2 telur. Oh. Aduh, tidak, Bibi. Aku tidak bisa menerima ini. Tidak mudah bagi setiap keluarga akhir-akhir ini. Oh, Xiaoyang. Anda mengambil apa yang diberikan bibi Anda. Ah. Bahkan jika Anda tidak memakannya, Xiao Tian dan Xiao Ro juga harus makan. Lihatlah apa yang mereka berdua lapar. Aduh. Saya menerima telur ini. Paman Zhao, aku akan meminjamkan semuanya padamu. Ah. Ambillah untuk Anda. Apa yang Anda katakan untuk meminjam atau tidak, kamu masih muda. Tidak mudah untuk membawa adik-adik bersama Anda. Tetangga kami. Sedikit bisa membantu adalah sedikit. Ya, dengarkan saja bibimu. Kami lega melihat bahwa Anda baik-baik saja. Rumah kami bersebelahan dengan rumah Anda. Jika kamu punya sesuatu, datanglah padaku dan bibimu. Misalnya, kamu Paman Zhao dan aku pergi lebih dulu. Ingatlah untuk datang kepada kami jika Anda memiliki sesuatu. Hilang. Xiao Tian, kamu makan telur. Memberi. Kakak makan. Ah, saudara laki-laki saya sudah dewasa. Kakakku tidak lapar. Anda makan. Hei, aku mati kelaparan. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain. Hei, bukankah saya memiliki sistem bergegas gunung? Mengapa tidak pergi ke Gunung Daliang untuk mencoba keberuntungan Anda? Saya harus memukul mangsan saya sesegera mungkin. 3 kelinci terdeteksi. Dengan peta yang disediakan oleh sistem. Ini sangat nyaman. Pergi. Memukul. 2 burung pegar terdeteksi di depan. Pergi. Bagus. Burung pegar jauh lebih bergizi daripada kelinci. Ambil kembali saja. Berikan Xiao Tian Xiao Ro tubuh tonik. Jika bukan karena tambang peningkatan sistem kemampuan berburu, biarkan saya memukul 100 tembakan. Burung pegar ini sangat sulit ditangkap hari ini. Mangsa ini cukup untuk kita makan selama berhari-hari. Sebaiknya aku bergegas menuruni gunung, agar adik-adik tidak khawatir. Surga kecil dan kelembutan kecil, bibi Paman Zhao Li. Saya kembali dari berburu, yang sedikit. Anda baru saja terluka. Mengapa Anda pergi ke pegunungan untuk berburu? Bibi Li, saya baik-baik saja. Anda tahu, ini adalah mangsa yang saya bawa kembali. Begitu banyak mangsa. Anda memukul semuanya. Tentu saja. Xiaoyang, anakmu baik. Kakak laki-laki memiliki banyak burung pegar dan kelinci. Kakak laki-laki luar biasa. Apakah boleh makan daging hari ini? Tentu saja. Kita akan makan daging malam ini. Paman Zhao. Anda memegang burung pegar dan kelinci ini. Xiaoyang, apa yang kamu lakukan? Paman Zhao. Selama bertahun-tahun, kalian berdua penatua membantu ketiga saudara laki-laki dan perempuan kami. Di hatiku, kamu dan Bibi Li telah lama menjadi tetamu. Pikirkan saja bahwa aku menghormatimu. Oke. Maka saya akan memiliki pipi untuk menerimanya. Kakak laki-laki adalah daging. Dagingnya enak. Apakah Xiao Ro enak? Kakak laki-laki, ini seperti mimpi. Di masa lalu, kami merayakan tahun baru. Anda tidak bisa makan sesuap daging. Saya hampir lupa. Seperti apa rasa daging?
Ya, kakak laki-laki, apakah kita bisa makan daging setiap hari di masa depan? Langit kecil yang lembut dan kecil, jangan khawatir. Selama aku di sini, keluarga kami bisa makan daging setiap hari. Langit kecil yang lembut dan kecil, Anda akan makan daging dengan ketenangan pikiran. Burung pegar dan kelinci selesai makan. Saya akan naik gunung lagi untuk menangkapnya. Saya sudah lama tidak makan. Dagingnya enak. Hanya sedikit hambar. Ya, daging ini harum. Sayang sekali rasanya tidak asin. Sepertinya berburu masih akan dilakukan. Pergi menukar beberapa persediaan dan kembali. Surga kecil dan kelembutan kecil, Anda tinggal di rumah. Aku akan pergi ke pegunungan lagi. Sarang liar ditemukan. Sarang sebesar itu. Pasti ada banyak madu di dalamnya. Peningkatan stamina sistem ini sangat berguna. Saya berlari sangat cepat. Sarang sebesar itu. Anda dapat memerasnya apapun yang terjadi. Lebih dari 1 pon madu. Saya baru saja dikejar oleh lebah. Itu sepadan. Jamur telur ditemukan di depan. Jamur telur. Ketika saya masih kecil, saya telah melihat jamur telur angsa di Gunung Daliang. Saya tidak menyangka bahwa sekarang Gunung Daliang dan jamur ini. Jamur ini rasanya enak. Jika Anda membawanya ke kota untuk dijual, pasti akan ada orang yang terburu-buru membelinya. Itu benar, ini jamur telur. Penampilannya sangat bagus. Itu pasti akan laku dengan harga yang bagus. Cukup dipanen hari ini. Ini tidak terlalu awal. Ayo turun gunung dengan cepat. Begitu banyak jamur telur yang dipanen hari ini. Anda bisa pergi ke pasar untuk menjual uang sebentar lagi. Yo Zhao Yang. Zhao Mazi. Apa yang ingin Anda lakukan? Kudengar kamu beberapa hari yang lalu masih berbaring di tempat tidur setengah mati. Baru beberapa hari. Jadi dia keluar untuk berburu. Datang untuk memukul sesuatu yang bagus. Tunjukkan beberapa saudara. Ya, hal yang baik. Biarkan saudara-saudara melihatnya. Itu adalah bahwa mereka yang melihatnya memiliki bagian. Berikan sedikit untuk teman. Tersesat. Zhao Yang, kamu berani berbaring di depanku. Sekarang saya tidak ingin melihatnya. Kecil melepaskannya. Lepaskan? Oke. Mengapa kalian berdua tercengang? Berikan padaku. Apa yang Anda lakukan? Saya tidak berani. Tersesat. Datang dan lihat. Jamur telur yang lezat. Adik laki-laki ini. Jamur telur Anda berkualitas baik. Oh ini. Tapi saya baru saja mengambilnya dari gunung. Anda adalah pelanggan pertama saya. Jika Anda ingin membelikan saya lebih murah untuk Anda, oke, ayo beri aku setengah pon. Mengerti? Baiklah. Pemuda. Jamur oval Anda terlihat bagus. Berapa banyak? Mengapa Anda menanyakan ini? Oh, itu di bawah Liu Fugui. Dia adalah penjaga toko restoran Yuelai di kota ini. Saya pikir jamur telur Anda berkualitas baik. Saya ingin membeli lebih banyak. Hanya itu yang saya miliki untuk saat ini. Jika Anda mau, aku bisa mengambilnya untukmu lagi. Saya berencana untuk meminta 30 pound. Saya tidak tahu. Bisakah Anda mengirimkannya kepada saya besok? Tidak masalah. Oh, menyegarkan, adik laki-laki. Dengan cara ini, lalu Anda besok, kirim langsung ke toko. Laporkan saja nama Liu Fugui saya. Selesai. Hai saudara Yang. Apakah luka Anda sembuh? Kamu juga harus naik gunung untuk berburu. Oh, saya terluka. Itu baik-baik saja beberapa hari yang lalu. Tapi saya akan mendaki gunung, bukan untuk berburu. Saya akan memetik jamur telur. Pemilik restoran Yuelai. Harganya 30 pon jamur telur. Ternyata ada jamur telur di pegunungan. Pergi King Air. 30 pon jamur telur ini. Bagaimana dengan saya? Pasti tidak bisa dipanen. Baru saja bertemu denganmu. Setelah Anda selesai memetik dengan saya, aku akan memberimu 20 sen. Bagaimana? Zhao King ini ada di desa Zhao Jia kami. Dia adalah salah satu orang yang paling jujur. Bisnis memetik jamur telur. Saya pasti tidak bisa melakukannya sendiri. Mengapa tidak menariknya? 20 sen. Saudara Yang, layak sehari di rumah kami. Beberapa pound pengeluaran. Hai. Saudara Yang, Anda sangat murah hati. Aku akan pergi memetik jamur telur angsa bersamamu. Berjalan-jalan. Jamur telur ditemukan. Saudara Yang. Apakah benar-benar ada jamur telur di sini? Tentu saja ada. Pergi.
Jamur telur ada di sini. Begitu banyak jamur telur. Saudara Yang, kamu terlalu kuat. Saudara Yang, kami telah selesai memetik jamur telur sekarang. Apakah kita akan menuruni gunung? Tentu saja. Burung pegar ditemukan. Apa yang salah? SSST, jangan bicara. Untungnya, burung pegar itu terlihat tepat waktu. Jika tidak, mereka benar-benar akan melarikan diri. Saudara Yang, keterampilan memanah Anda terlalu akurat. Berkat sistem, kekuatan fisik ditingkatkan. Sekarang penglihatan fisikku. Dia telah lama jauh melampaui orang biasa. Zhao King, burung pegar ini untukmu. Saudara Yang, saya tidak bisa meminta ini. Awalnya, Anda memberi saya 20 sen. Itu karena aku memanfaatkanmu. Burung pegar ini. Saya tidak menerimanya. Ambillah, ada burung pegar di gunung ini. Saya akan memberi Anda beberapa lagi jika tidak apa-apa. Kalau begitu oke, Saudara Yang. Namun, jika nanti, apakah Anda membutuhkan bantuan? Katakan saja padaku. Ayo pergi. Kakak, kamu kali ini begitu banyak mangsa lagi. Kakak, apa ini? Ini adalah jamur telur. Dapat menjual untuk uang. Besok kakak laki-laki tertua akan menjual jamur telur. Aku bisa membelikanmu makanan lezat. Makan enak. Datang ke penjaga toko. 30 pon jamur telur ini semuanya ada di sini. Coba saya lihat. Aduh. Adik laki-laki. Jamur telur ini. Ini lebih baik dari terakhir kali saya melihatnya di jalan. Kualitasnya bahkan lebih baik. Aku akan mengambilkan uangnya. Mengerti? Datang dan hitung. Penjaga toko. Anda tidak harus memanggil saya adik laki-laki. Nama saya Zhao Yang. Anda bisa memanggil saya Zhao Yang. Saya memiliki permintaan yang enggan. Anda mengatakan, bisakah Anda menaruh bagian uang ini? Ubah saya menjadi kolak kue. Tidak masalah. Kemudian setelah ini, aku akan memanggilmu saudara Zhao Yang. Terima kasih, penjaga toko. Aku akan mengambilnya untukmu. Hai. Hei, ayo. Adik laki-laki, di masa depan, ubi apa yang dipetik lagi? Atau memukul beberapa mangsa? Dapat dikirimkan kepada saya. Dari segi harga, benar-benar puas dengan Anda. Pasti tidak akan mengadu domba Anda. Tidak apa-apa. Bagus. Kakak dan perempuan kedua ini, saya belum pernah makan sesuatu yang langka sejak saya masih kecil. Saya akan mengambil ini kembali. Mereka harus mati karena sukacita. Hai. Hai Zhao Yang. Kamu bocah kecil. Kemarin saya melukai putra saya Zhao Mazi. Karena saya punya uang di sini untuk membeli barang hari ini. Jangan membayar biaya pengobatan dengan cepat. Cedera Zhao Mazi Anda disebabkan oleh dirinya sendiri. Dia mulai dengan saya. Saya mengalahkannya dalam pertahanan. Ah. Karena saya tidak ingin kehilangan uang. Kemudian ambil sesuatu untuk melunasi hutang. Mengapa barang-barang Zhao yang harus diberikan kepada Anda? Matahari Yufen, Anda harus main-main lagi. Saya akan memberitahu Tuan Rizeng. Bahkan jika Anda memberitahu Tuan Rizeng, aku juga tidak takut padamu. Siapa yang tahu Zhao Yang? Apakah itu mencuri uang orang lain? Hanya dengan begitu Anda dapat membeli barang-barang ini. Kami tetangga. Siapa yang tidak tahu bahwa Zhao yang sekarang sangat mampu? Uang yang dibayar orang untuk membeli barang secara alami, itu diperoleh sendiri. Anda pikir semua orang bersama putra Anda? Zhao Mazi juga sama, berbaring di rumah setiap hari dan tidak melakukan apa-apa. Apa yang terjadi dengan Zhao Mazi kami yang terbaring di rumah? Bagaimanapun, saya tidak akan membiarkan Anda mengangkatnya. HMPH. Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Wahai, siapa itu? Bibi Li. Saya hanya berterima kasih. Setiap orang adalah tetangga. Apa yang Anda syukuri? Anda masih mengambil begitu banyak hal. Cepat pulang. Selamat pergi. UPS. Apa yang Anda tidur di siang bolong? Bangun untukku. Ada apa? Izinkan saya memberitahu Anda. Saya tidak melihat Zhao yang di pintu masuk desa hari ini. Dia membawa setumpuk makanan di tangannya. Kupikir dia tidak memukulmu. Biarlah dia memberi kompensasi kepada kita untuk hal-hal itu. Saya tidak mengharapkannya. Dia tidak hanya tidak mau. Saya juga harus pergi ke desa untuk mengeluh. Zhao Yang, kelinci kecil ini. Dia memukulku seperti ini. Tidak hanya tidak kehilangan uang. Beli juga barang sendiri untuk dinikmati. Tidak, itu tidak berhasil. Jika dia tidak kehilangan uang saya, aku akan pergi ke rumahnya, merebut semua barang-barangnya. Ini dia, ayo pergi. Kakak punya begitu banyak makanan lezat. Apakah itu milik kita? Tentu saja, Anda bisa makan apapun yang Anda inginkan. Batuk, batuk, ahem. Yo Zhao Yang. Saya tidak melihatnya. Kamu sangat kaya. Makan hal-hal yang enak seperti itu. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Kamu melukaiku tempo hari. Hal-hal ini harus dihitung sebagai kompensasi saya. Kompensasi untuk Anda. Mengapa kamu melepaskannya? Siapa yang memintamu untuk menyentuh barang-barangku? Saya memperingatkan Anda. Bawa ibumu San Yufen pergi dari rumahku. Jika kamu datang ke rumahku lagi untuk membuat masalah. Percaya atau tidak, aku akan menebasmu dengan kapak.
Zhao Yang, jika Anda berani memotongnya, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi di masa depan. Apakah menurutmu aku berani? A. Izinkan saya memberitahu Anda Zhao Mazi. Anda bertanya ke rumah saya tanpa alasan. Dia juga merampok keluarga saya. Aku akan memotongmu. Ini disebut pembelaan yang sah. Jika Anda membuat masalah di desa, itu juga salahmu. Tidak apa-apa. Di masa depan, Zhao Mazi ini akan datang ke rumah kami lagi untuk membuat masalah. Kakak memukulnya. Nah, kakak, aku tahu. Kakak, aku juga tahu. Hari-hari ini sibuk berburu. Saya tidak memperhatikan Xiao Tian dan Xiao Ro, pakaian dan sepatu di tubuh. Semuanya busuk. Dan rumah bocor ini dengan angin dan hujan. Saatnya untuk memperbaikinya juga. Ada ikan di depan. Ada suara air di depan. Ayo tangkap ikan. Hai saudara Yang. Mengapa kita tidak terus memetik jamur telur angsa? Tidak mudah menangkap ikan. Jamur telur ini hampir habis. Kemudian lagi. Berapa nilai jamur telur? Ikan tangkap ini sangat menguntungkan. Pergi. Saudara yang benar-benar memiliki banyak ikan di dalamnya. Hei, ikannya ketagihan. Saudara Yang, ikan ini lebih dari 2 pon. Aduh. Begitu banyak ikan. Zhao Yang. Semuanya ditangkap oleh Anda dan Zhao King. Benar, ikan-ikan ini. Saya menangkap semuanya dengan saudara Yang. Hei, kalian berdua bisa. Ikan ini harganya puluhan pound. Sayangnya, terutama karena kami berdua beruntung. Yang lain tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Anda bisa menangkap begitu banyak ikan. Halo. Bolehkah saya bertanya tentang desa Zhaojia? Di mana rumah Zhao Yang? Saya Zhao Yang. Bolehkah saya bertanya apa yang Anda cari untuk saya? Halo gadis kecil Wu Qingqing. Ayah saya adalah seorang guru sekolah swasta di desa. Dipercayakan oleh ayah saya. Saya ingin bertanya kepada adik-adik Anda. Apakah ada yang ingin pergi ke sekolah swasta? Iya. Saya lupa. Xiao Tian dan Xiao Ro berada pada usia ketika mereka harus pergi ke sekolah. Saya minta maaf. Keluarga saya biasa memenuhi kebutuhan. Saya benar-benar tidak bisa menyekolahkan anak-anak saya. Tapi sekarang berbeda. Saya akan mengirim Xiao Tian dan Xiao Ro sesegera mungkin. Mereka berdua pergi ke sekolah. Oh ini. Ikan ini untuk Anda. Pikirkan saja bahwa Anda datang ke sini dengan sengaja. Ceritakan tentang adik-adik saya yang pergi ke sekolah. Tidak, saya tidak melakukan apa-apa. Saya akan membantu ayah saya mengajar sebentar lagi. Pergi saja dulu. Ayo pergi juga. Saudara Yang. Gadis Wu itu barusan. Apakah dia sangat tampan? Dia memang anggun dan tampan. Dan dalam perilaku. Itu mengungkapkan suasana buku. Ini berbeda dari gadis-gadis lain di desa kami. Saya mendengar dari penduduk desa. Gadis Wu itu. Dia adalah satu-satunya putri Tuan Wu. Tuan Wu adalah seorang sarjana di tahun-tahun awalnya. Datanglah ke desa kami untuk mencerahkan pencerahan. Dia berinisiatif untuk tinggal dan membantu. Dia murah hati dan baik hati. Dia juga berpendidikan tinggi dan masuk akal. Kemudian katakan seperti itu. Tuan Wu dan Nona Wu ini. Dia memperlakukan orang lain dengan murah hati. Kemudian adik laki-laki dan adik perempuan kedua saya pergi ke sekolah. Saya tidak perlu khawatir lagi. Kanan. Hei, saudara Yang, ikan ini. Apakah kita akan mengirimkannya ke restoran Yuelai? Ah iya. Setelah ikan dijual, saya akan pergi ke kota dan menarik muslin. Buat pakaian baru untuk Xiao Tian Xiao Ro. Oh, saya juga harus pergi ke toko tinta untuk membeli sekitar 4 harta karun studi. Karena saya harus pergi ke sekolah. Ini pasti berhasil. Saudara Yang, ayo pergi. Aduh. Saudara Zhao Yang, Anda di sini. Jamur telur yang saya berikan terakhir kali, sangat bagus. Kali ini mereka datang untuk mengantarkanku jamur telur lagi. Hai, tidak. Kali ini. Itu adalah ikan yang saya tangkap dari pegunungan. Oh, ikan sebesar itu. Saya hanya tidak tahu bosnya. Apakah Anda menerima ikan-ikan ini? Bagaimana mungkin Anda tidak menerimanya? Ikan yang sangat bagus. Aku akan memberikannya padamu. 300 wen. Bagaimana? Ah Cheng. Hai. Tapi penjaga toko. Saya ingin 200 wen dalam bentuk uang tunai. Keuntungan 100 sen. Anda menukarnya dengan 2 potong kain kasar. Kantong beras merah. Itu juga mungkin. Aku akan mengambilnya untukmu. Oke. Hai. 200 wen. Hitung. Saya tidak akan menghitungnya. Saya percaya pada karakter Anda sebagai penjaga toko. Setelah itu, jika ada sesuatu yang baik, kirimkan saja kepadaku. Tidak masalah. Tidak apa-apa. Kemudian saya sibuk. Bagus.
Sekarang saudara laki-laki dan perempuan ketiga akhirnya ada pakaian baru untuk dikenakan. Kakak, pakaian baru dan sepatu baru ini sangat nyaman. Masih indah. Ayo, ini untuk Anda. Kakak, apa yang kamu lakukan? Ini untuk menulis. Kakak ingin mengirimmu ke sekolah swasta. Sungguh. Tentu saja itu benar. Surga kecil dan kelembutan kecil. Jangan khawatir, selama aku di sini, hari-hari pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Anda tidak hanya bisa memakai pakaian baru setiap hari. Anda juga bisa pergi ke sekolah swasta. Kami pasti akan tinggal di rumah baru. Jika Anda membangun rumah, maka saya pasti tidak punya cukup uang untuk saya. Saya masih harus terus berburu di pegunungan. Hari ini, kami pasti akan menangkapnya. Lebih banyak ikan dari kemarin. Hai Zhao King. Yang ini. Itu adalah uang dari penjualan ikan kemarin. 100 wen. Tahan. 100 wen. Saudara yang memiliki begitu banyak. Jika ini dikesampingkan, saya tidak bisa mendapatkan begitu banyak dalam 3 tahun. Saudara Yang, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Anda pantas mendapatkannya. Tangkap kura-kura uang. Hai. Kami menangkap hal yang baik. Ayo bantu saya. Saya tidak menyangka akan menangkap benda ini. Hai saudara Yang. Bukankah ini hanya kura-kura? Anda tahu, itu kura-kura uang. Anda dapat melihat bahwa anggota tubuhnya berwarna oranye merah. Ini adalah kura-kura uang. Saudara Yang, apa yang istimewa dari kura-kura uang? Tentu saja, itu namanya, uang. Apa yang berharga tentang nama itu? Uang. Bos itu. Toko seperti ini bermaksud baik. Kura-kura ini. Ini lebih dari sekadar kita menangkap jaring ikan dan menjualnya. Saudara Yang, kamu tidak bercanda. Itu hanya hal kecil. Ini sangat berharga. Tentu saja itu bukan lelucon. Ayo jual. Oke. Untungnya, kura-kura uang ini masih hidup. Jika mati, saya tidak bisa menjualnya untuk uang. Xiao Yang. Saya baru saja naik gunung untuk memetik 2 buah. Datang dan kirim beberapa ke rumah Anda. Paman Zhao sangat malu. Anda terlalu sopan. Hahaha. Hei, ada apa dengan Xiao Tian Xiaoro? Seseorang berkata, kakak laki-laki, kami adalah anak-anak tanpa ayah dan ibu. Siapa bilang itu? Kata Tuan Zheng. Yang Tuan Zheng. Tuan Cheng Zisui. Pergi. Saudara akan membawamu ke sekolah swasta untuk mencari keadilan. Hai Xiao Yang. Saya harus pergi ke kepala desa. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya. Zheng Zisui ini juga seorang guru. Ini jika Zhao yang adalah anak itu. Pukul yang bagus. Apa yang bisa dilakukan? UPS. Zheng Zisui. Cepat dan minta maaf kepada adik-adikku. Apakah saya salah? Bukankah benar bahwa mereka tidak memiliki ayah atau ibu? Bagaimana menurutmu? Zhao Yang. Saya seorang guru. Kamu harus berani memukulku. Saya akan menuntut Yamen. Zheng Zisui. Anda melangkah terlalu jauh. Xiao Tian Xiaoro masih sangat muda. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Apakah saya salah? Bukankah mereka hanya anak-anak tanpa ayah dan ibu? Kami adalah sekolah swasta. Tidak semua orang bisa datang. Kami bukan anak-anak liar. Kami memiliki kakak laki-laki. Kakak laki-laki sangat baik kepada kami. Zhao Yang, cepat dan lepaskan aku. Anda tidak meminta maaf hari ini. Saya tidak akan melepaskannya. Saya seorang pria terhormat. Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, saya berani memberitahu Li Zheng. Oke, temukan kepala desa sekarang. Pergi. Bahkan jika masalah ini pergi ke Li Zheng, saya tidak merasa bersalah. Pertama, Zheng Zisui memarahi Xiao Tian dan Xiaoro terlebih dahulu. Kedua, datang. Saya tidak benar-benar melakukan apapun pada Zheng Zisui. Oh Xiao Yang. Apakah kamu baik-baik saja, Paman Zhao? Aku baik-baik saja. Xiao Yang, jangan khawatir. Saya menelepon kepala desa. Tuan Zhao Yang Zheng. Konflik seperti apa yang Anda perdebatkan? Zhao Li Zheng. Zhao yang dari desamu berani melakukan sesuatu padaku. Lakukan. Anda memiliki luka di tubuh Anda. Atau apakah Anda memiliki bukti? Hei, lihat leherku. Itu semua cetakan. Tidak, saya tidak. Bagaimana mungkin itu? Dia sangat keras. Mengapa tidak ada jejak sama sekali? Kepala desa. Zheng Zisui adalah seorang guru sekolah swasta. Katakan adik-adikku. Dia adalah anak liar tanpa ayah atau ibu. Adalah anak liar tanpa ayah atau ibu. Apakah saya salah? Zhao Yang dan mereka bertiga. Bukankah itu hanya tanpa ayah dan tanpa ibu? Kami adalah sekolah swasta. Tidak semua orang bisa masuk. Mereka miskin. Anda tidak boleh datang ke sekolah swasta kami untuk pergi ke sekolah. Zheng Zisui, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mungkinkah kami berasal dari desa? Itu adalah orang di mata Anda. Kita tidak bisa membaca dan menulis. Zheng Zisui ini benar-benar tidak berotak. Berani mengatakan apa saja.
Zhao Li Zeng, bukan itu yang saya maksud. Saya benar-benar mengatakan, Tuan Zeng. Tidak perlu menjelaskan. Karena Anda sangat meremehkan kami. Mengapa Anda masih di desa kami? Lebih baik meninggalkannya. Untuk menghindari insiden berulang. Aduh. Zhao Yang, apa yang baru saja saya katakan bukanlah artinya. Saudara-saudari Anda lanjutkan. Zheng Zisui, kamu merugikan diri sendiri. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Tuan Wu membawa saya ke sini. Ini terjadi. Di mana tempat saya di sini? Nona, terima kasih hari ini. Lindungi Xiao Tian dan Xiao Ro. Panggil saja aku King King. Xiao Tian dan Xiao Ro. Mereka semua adalah siswa sekolah swasta kami. Merawat mereka adalah apa yang harus saya lakukan. King King. Saya menangkap banyak ikan hari ini. Saya akan memilih yang besar untuk Anda. Anda mengambilnya kembali dan rebus sup untuk diminum. Bersyukurlah. Anda merawat Xiao Tian dan Xiao Ro. Hanya itu yang harus saya lakukan. Oh tidak. Anda harus menerimanya. Silakan terima ikan ini. Kakak, ambillah. Itu bagus. Maka saya akan mengambilnya. Saudara Zhao, hai. Ikan yang saya bawa terakhir kali. Ini benar-benar besar. Dalam toples ini, hal-hal baik apa yang telah dibawa? Oh, itu dikemas di dalamnya. Itu kura-kura uang. Kura-kura uang. Ini benar-benar kura-kura uang. Aduh, anggota tubuh ini berwarna oranye merah. Ini benar-benar kura-kura uang. Namun, meskipun kura-kura uang ini berharga. Tapi saya tidak banyak berguna. Dengan cara ini, seorang bos datang ke toko saya. Aku akan membawanya untuk melihatnya. Bagaimana? Aduh. Terima kasih, penjaga toko. Hei, seharusnya. Saya akan pergi sekarang. Silahkan. Silahkan. Adik laki-laki Zhao Yang, ini Bos Su. Bos Su adalah saudara Zhao Yang. Dan inilah yang baru saja saya perkenalkan kepada Anda. Kura-kura uang. Ini benar-benar kura-kura uang. Kura-kura uang ini. Adik laki-laki Zhao yang menangkapnya. Dia ingin bergerak. Bukannya aku pernah mendengarmu sepanjang waktu seperti benda ini. Mari kita lihat. Oke. Itu saja, saudara Zhao. Saya baru saja menerima gerobak dorong. Gunakan ini untuk memperdagangkan kura-kura uang Anda. Anda melihat baik. Oh, iya. Era ini. Gerobak dorong digunakan untuk mengangkut beban berat di pedesaan. Alat langka. Ada harga, tetapi tidak ada pasar. Tukarkan kura-kura uang dengan gerobak dorong. Saya mendapatkannya. Oke. Adik laki-laki menyegarkan. Ini plat nomor. Ambil plat nomor dan turun untuk menemukan pria itu. Seseorang akan membawa Anda untuk mengambil mobil. Surga kecil dan kelembutan kecil. Keluar dengan cepat. Saya membeli gerobak dorong. Wah, kakak laki-laki. Apakah ini benar-benar gerobak dorong? Tentu saja. Mengapa kalian berdua tidak datang? Aku akan mengajakmu berdua berjalan-jalan. Xiao Yang. Kapan gerobak dorong ini dibeli? Aduh, Bibi. Baru saja dibeli hari ini. Baru saja bertemu denganmu. Saya punya sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda. Ada apa denganmu? Beritahu saja bibimu. Saya ingin mengundang Anda. Buat 2 selimut baru untuk keluarga kami. Oh. Pelestarian ini. Anggap saja itu sebagai hadiah terima kasih untuk Anda. Hai. Cukup buat 2 selimut. Bagaimana saya bisa bersyukur? Anda mengambilnya kembali. Simpan untuk Xiao Tian Xiao Ro untuk dimakan. Bibi. Terima saja. Jika tidak, di masa depan aku tidak punya wajah untuk meminta bantuanmu. Ini. Aku menerima bibi itu. Bibi, lalu kamu menunggu aku pergi ke desa di kota, menarik kain dan membeli katun. Aku akan datang kepadamu lagi. Baiklah, kapan Anda membuat selimut? Beritahu saja bibimu. Hai. Bibi pergi lebih dulu. Oke. Aduh. Anakmu menjanjikan sekarang. Menghasilkan begitu banyak uang. Bibi Zhang, keberuntungan akhir-akhir ini, berburu mengubah banyak uang. Anda memberi saya 2 kain kasar. Sebal kapas. Hei, tunggu. Aku akan mengambilnya untukmu. Bibi Li, di rumah? Xiao Yang, mengapa kamu kembali begitu cepat? Bibi Li, saya mengirim orang ke sekolah swasta. Saya akan kembali. Ngomong-ngomong, Bibi Li, ini adalah katun dan kain. Tolong buatkan saya selimut. Baiklah. Ngomong-ngomong, Bibi Li, hai. Bibi Li. Ikan ini. Kamu dan Paman Li mengambilnya. Sup rebusan untuk menyehatkan tubuh. Xiao Yang, apa yang kamu lakukan? Bibi sudah menerima manisan buahmu. Ikan ini tidak boleh dipanen. Aduh, Bibi Li,
kamu sopan. Anda dapat menyimpannya, tetapi Anda tidak dapat menerimanya. Hai. Anak ini benar-benar. Oh, uang kecil ini. Tidak cukup membangun rumah sama sekali. Sepertinya Anda harus pergi ke pegunungan untuk berburu. Untuk menghasilkan lebih banyak uang. Mengapa tidak berpetualang di pegunungan kali ini? Saudara yang... apakah ini benar-benar berhasil? Seekor babi hutan ditemukan di depan. Jebakan kami sudah siap. Mari kita sembunyikan dulu. Babi hutan akan segera datang. Benar-benar ada babi hutan di sekitar sini. Pasti ada. Pergi dan sembunyikan dengan cepat. Hai. Babi hutan ini setidaknya 200 pon. Setelah tertangkap, kita bisa menjual banyak uang. Saudara yang babi hutan sebesar itu, bisakah kita menangkapnya? Yakinlah. Anda pasti bisa menangkapnya. Pergi. Mari kita pergi dan lihat. Saudara yang buruk, babi hutan keluar dari lubang. Jangan khawatir, itu tidak akan muncul. Pergi. Hebat, saudara yang, babi hutan akhirnya mati. Ayo lakukan. Saya harus mengambil babi ini. Serat dengan cepat keluar dari lubang. Tidak demikian. Mungkin ada binatang buas lain. Mencium bau darah. Oke. Sekam ditemukan di depan. Aduh. Mangsa lain datang dan pergi. Saudara yang sebenarnya adalah Rusaro. Oh, jangan bicara dulu. Saudara yang, teknik panah Anda ini benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Anda dapat memotret dari jarak seperti itu. Rusaro ini ditambah babi hutan. Itu bisa dijual dengan banyak uang. UPS. Pria kulit hitam besar ini adalah babi hutan besar. Siapa sangka, Zhao yang sangat menjanjikan. Bahkan babi hutan pun bisa dipukuli. Anda lihat, ada juga Rusaro konyol. Zhao yang Zhao King, keduanya adalah Anda. Dibawa kembali dengan berburu, menjadi jengkel. Ini semua dipukul oleh saudara yang sendirian. UPS. Hanya babi hutan besar ini, apakah Anda melihatnya? Hanya 2 panah. Langsung terbunuh. Aduh. Zhao yang benar-benar sangat kuat. Tentu saja, panahannya sangat kuat. Hanya Rusaro itu sangat jauh pada saat itu. Hanya 1 panah. Langsung terbunuh. Jika itu panah asli atau palsu, itu akan terbunuh. Baiklah, semuanya. Ada pemangsanya, Anda telah selesai membaca. Aku akan mengambilnya dulu. Hei, kami akan membantu Anda. Hei, bekerja keras. Cukup berat. Surga kecil dan kelembutan kecil. Inilah yang baru saja diperjuangkan saudara laki-laki saya di pegunungan hari ini. Daging babi hutan dan spora. Kakak, daging ini sangat enak. Kakak laki-laki luar biasa. Anda dapat memukul banyak mangsa setiap saat. Jika Anda suka makan, makan lebih banyak. Kakak laki-laki tertua menabung untuk sementara waktu. Itu cukup bagi kami untuk membangun rumah baru. Sungguh, bisakah kita benar-benar tinggal di rumah baru? Tentu saja. Saya berencana untuk membangun rumah baru yang lebih besar. Kalian berdua, setiap orang memiliki kamar masing-masing. Kakak laki-laki tertua juga memiliki kamar sendiri. Jangan khawatir, Xiaoro. Saya berjanji, masing-masing dari kita, semuanya memiliki kamar sendiri. Kemudian saudara laki-laki kedua saya dan saya. Saya ingin menghemat uang dengan kakak laki-laki tertua saya. Ini 2 tugas Anda. Itu untuk membaca dan menulis di sekolah swasta. Hei ya, bagaimana kabarmu di sekolah swasta? Apakah ada orang lain yang menggerta Anda? Suami saya sangat baik kepada saya dan saudara laki-laki kedua saya. Tapi saya paling menyukai Sister Wu. Dia tertawa. Itu tampan. Oke, tidak ada yang menggerta Anda. Jika seseorang menggerta Anda, beritahu kakak laki-laki tertua Anda. Kakak, kamu menyukai Sister Wu. Apa yang kamu bicarakan, seorang anak? Saudari Wu dan saya, hanya teman. Oke, kamu makan dengan cepat. Istirahat cepat setelah makan. Besok, saya masih harus pergi ke kota. Makan. Aduh, adik laki-laki Zhao Yang. Hai. Saya tidak tahu saudara Zhao Yang. Kali ini, hal-hal baik apa yang Anda bawa? Saya membawa beberapa daging rusaro, babi hutan. Ada juga kulit rusaro dan kulit babi hutan. Datang dan minum teh. Sayangnya, apakah kulit rusaro ini lengkap? Tentu saja sudah lengkap. Bagaimana dengan penjaga toko Liu? Apakah Anda menerima badge barang ini? Terimalah, tentu saja terimalah. Hai adik laki-laki. Mengapa kamu terburu-buru? Saya ingin menjual mangsa ini. Apakah Anda mengalami kesulitan? Jika Anda mengalami kesulitan, saya dapat membantu Anda. Penjaga toko. Saya benar-benar tidak mengalami kesulitan. Baru-baru ini, saya menabung untuk membangun rumah baru, tapi selalu tidak ada tabungan yang cukup. Aduh, begitulah adanya. Namun, jika Anda ingin berburu sendirian, menabung cukup uang untuk membangun rumah, ini benar-benar tidak mudah. Namun,
Bukankah Anda pemburu yang baik? Hal yang paling berharga di gunung bukanlah mangsa ini. Itu beberapa herbal seperti Ganoderma lucidum dan ginseng. Jika Anda bisa memanen barang-barang ini, apakah Anda masih khawatir tidak punya uang? Ya, bagaimana saya lupa? Orang lain mungkin tidak menemukannya. Bahan-bahan obat yang berharga itu, tapi saya memiliki bantuan sistematis. Tentunya itu bisa ditemukan. Oh, penjaga toko. Anda benar. Izinkan saya melihatnya. Coba saya lihat. Bisakah Anda menemukan beberapa bahan obat yang berharga? Bahan obat yang berharga ini terlalu sulit ditemukan. Saya telah berkeliaran di sekitar hutan untuk waktu yang lama. Bayangan bahan obat tidak terlihat. Ginseng liar ditemukan di depan. Akhirnya ada panen. Aduh, ginseng liar ini. Itu harus bernilai banyak uang. Hai. Aduh. Ini memakan waktu lama. Saya tidak menemukan ginseng liar kedua. Matahari akan segera terbenam. Mari kita kembali dulu. Cantreles ditemukan di depan. Meskipun jamur ini tidak bernilai banyak, tapi rasanya enak. Buat saja malam ini. Cantreles dingin. Hai. Begitu banyak cantreles. Sekarang Anda tidak hanya bisa memakannya di rumah. Itu juga bisa diberikan kepada Paman Sao dan Bibi Li. Wu Qingqing mengirimkannya. Surga kecil dan kelembutan kecil. Kakak laki-laki tertua menggali hal yang baik hari ini. Kakak, hal yang baik. Ini disebut ginseng liar. Jangan melihatnya kecil. Tapi itu sangat berharga. Tunggu kakak laki-laki tertua menjualnya. Kita bisa membangun rumah baru. Hebat, bangun rumah baru. Surga kecil dan kelembutan kecil. Anda tinggal di rumah dengan patuh. Saya akan pergi ke rumah Bibi Paman Zhaoli. Kirimi mereka beberapa cantreles. Ah. Hai. Paman Zhaoli. Yang ini, itu adalah cantreles yang saya petik di pegunungan. Hai. Anda mengambilnya dan makan. Xiao Yang, apa yang kamu lakukan? Anda melihat saat ini, berapa banyak hal yang telah Anda berikan. Aduh, Bibi. Simpan saja. Itu juga bukan sesuatu yang bernilai. Xiao Yang. Paman Zhao juga memiliki bacon yang dibuat untuk tahun baru Imlek di rumah. Aku akan mengeluarkannya untukmu. Anda mengambilnya kembali. Paman. Tidak, Anda tidak bisa memintanya. Jangan repot-repot. Di mana tidak digunakan. Jika Anda memberikannya kepada Anda akan menerimanya. Datang ke Xiao Yang. Tidak ada yang lain di rumah pamanku. Anda mengambil kembali bacon ini. Paman Sing. Maka saya dipersilakan. Bahwa Xiao Tian dan Xiao Ro masih menungguku di rumah. Saya akan kembali dulu. Hei, mari kita kembali. Bagus, bagus. Anak ini sangat baik. Surga kecil dan kelembutan kecil. Hari ini kita makan bacon goreng. Dan cantreles dingin. Kakak laki-laki hebat. Saya paling suka makan bacon. Saya juga. Tapi, cantreles ini. Kita tidak bisa selesai makan. Besok ketika Anda pergi ke sekolah. Ingatlah untuk membawa sedikit untuk Sister Wu. Kakak, saya tahu. Saya juga mengenal kakak laki-laki. Saya dan saudara perempuan saya. Besok saya pasti akan memberikan cantreles kepada Sister Wu. Kakak. Ini adalah kakak laki-laki tertua yang meminta saya dan saudara perempuan saya untuk memberikannya kepada Anda. Cantreles dengan membawa cantrele ini. Tapi kemarin kakak laki-laki tertua mengambilnya di gunung. Terima kasih Xiao Tian Xiao Ro. Ayo. Kakak. Memberi Anda gula. Hei ya. Di mana kakak laki-laki tertuamu? Mengapa dia tidak datang dan mengantarkan cantrele sendiri? Kakak saya pergi ke kota pagi-pagi sekali untuk menjual barang-barang. Begitulah. Datang ke kelas. Bos Zhang. Saya punya ramuan obat di sini. Saya tidak tahu tentang toko obat Cina Renji Anda. Kumpulkan atau tidak. Anda berasal dari pedesaan. Herbal bagus apa yang bisa ada di tempat itu? Toko obat Cina Renji kami. Tapi apotek terbesar di kota. Onisukle dan sejenisnya. Kami tidak menerimanya. Cepat dan pergi. Jangan menghalangi bisnis kami. Hai. UPS. Sejak Bos Zhang. Saya tidak meremehkan ginseng liar saya. Mengerti. Kemudian saya akan menjualnya ke itu. Lupakan saja di toko obat Cina di sebelah. Hei, jangan. Adik laki-laki ini. Anda ginseng. Penampilan yang baik. Sepertinya. Setidaknya 30 tahun. Ini saya hari ini. Baru saja digali dari gunung. Hai, saya memiliki mata yang tidak mengenali gunung. Hampir mengabaikan para tamu terhormat. Tolong, adik laki-laki, pastikan untuk melakukannya. Jual saya ginseng ini.
Saya benar-benar memberi Anda harga yang wajar. Bos itu, Anda merencanakan. Berapa harga? Bagaimana dengan 400 wen? Harga ini sama sekali tidak menipu. Iya. Hai, tidak masalah. Adik laki-laki itu mengambilnya. Lihatlah. Apakah ada cukup uang? Saya tidak akan menghitungnya. Saya percaya pada karakter Anda, Bos Zhang. Oke, adik laki-laki. Akan ada ginseng liar semacam ini di masa depan. Pastikan untuk menjual ke toko obat Cina Renji kami. Mengerti, baiklah. Bagus, 400 sen. Ditambah setoran saya sebelumnya, rumah itu lebih dari cukup. Paman Zhaoli. Saya berencana untuk di ruang terbuka di halaman belakang saya, bangun rumah baru. Saya siap untuk uang. Hanya rumah ini, bahan dan orang dibutuhkan. Saya tidak tahu di mana mencarinya untuk sementara waktu. Hei, saya mendengar tentang Paman Zhao. Saya dulu bekerja sebagai tukang batu. Saya berpikir untuk bertanya pada Paman Zhao, apakah ada cara? Anda mencari orang yang tepat untuk saya. Saya dan saya sebelumnya, saudara laki-laki dari tukang batu kering, ada juga koneksi. Aku akan pergi ke mereka besok. Membangun rumah adalah pekerjaan yang sangat besar. Mereka pasti akan menerimanya. Itu selesai. Maka harga saya lebih baik dari pasar. Lebih dari 10%. Hanya bekerja di rumah saya. Saya mengelola makanan. Kalian kaum muda. Menghabiskan uang itu mewah. Setelah Anda membangun rumah baru Anda, berapa banyak uang yang tersisa padanya? Hari-hari yang akan datang tidak akan berlalu. Jangan khawatir, Bibi. Saya punya uang. Selain itu, saya ingin tidak punya uang. Tidak bisakah aku masih berburu? Sekarang Xiao Yang sangat mampu. Ada banyak bunga. Saya juga menghasilkan banyak. Adalah Xiao Yang. Saya menempatkan orang-orang yang membangun rumah. Saya telah menemukannya untuk Anda. Xiao Yang. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini adalah 10 mil dan 8 kota kami. Tangan yang baik untuk membangun rumah. Ini Zhao Yang. Di hatiku. Hitung keponakanku. Semua orang. Agaknya Paman Zhao. Saya sudah memberitahu Anda. Saya pasti memberikan lebih dari yang lain. Dan selama kamu bekerja denganku, semua bertanggung jawab atas makanan. Ini benar-benar palsu dan peduli dengan makanan. UPS, tidak apa-apa. Apakah Anda benar-benar peduli dengan makanan? Tentu saja. Saya hanya berharap semua orang bisa bekerja keras. UPS, ya. Saudara Zhao yang adalah orang yang baik hati. Jangan khawatir, karena Anda membayar kami sangat tinggi. Masih peduli dengan kita makan. Kami tentu tidak akan mengambil jalan pintas. Bukankah itu? Saya percaya pada Anda. Gadis King. Bagaimana dengan Anda? Saya di sini sendirian. Saudara Zhao, kebetulan sekali. Beberapa hari yang lalu, ayahku, saya memetik beberapa jamur di kaki gunung. Itu sangat lezat. Jadi hari ini, biarkan saya mencarinya lagi. Saudara Zhao membawa busur dan anak panah. Apakah Anda akan berburu? Oh iya. Tapi gadis itu ada di sini. Ini tidak terlalu aman. Mengapa kamu tidak pergi ke pegunungan bersamaku? Ada saling peduli. Jangan khawatir. Tepat di pinggiran gunung. Tidak akan ada bahaya. Itu bagus. Sepanjang jalan, saya tidak melihat hewan apapun. Bagaimana Anda menangkap mangsa-mangsa itu? Ada kelinci di dekatnya. Ada kelinci di depan. Hei, tunggu sebentar. Saya pikir saya melihat kelinci. Bagus, benar-benar ditembak. Mungkin penglihatanku bagus. Baiklah, ayo pergi. Mari kita lihat apakah ada mangsa lain. Anda berdiri di belakang saya. Jika saya tidak bisa mengalahkannya, lari saja. Saudara Zhao dalam bahaya. Pergi. Saudara Zhao dalam bahaya, menghindar dengan cepat. Saudara Zhao. Saudara Zhao, Saudara Zhao, Saudara Zhao. Hai. Tidak apa-apa. Harimau sudah mati. Aduh. Orang-orang baik. Harimau sebesar itu. Harimau sebesar itu. Zhao yang akan menjadi kaya. Aduh, pergi. Ayo pergi ke rumah Zhao yang untuk menonton kesenangan. Berkeliling. Harimau sebesar itu Zhao yang dipukuli olehmu. Tentu saja. Hai. UPS, Zhao yang benar-benar menjanjikan. Harimau benar-benar bisa memukulnya. Harimau sebesar itu. Zhao yang akan menjadi kaya. Bukankah itu?
Kulit harimau Xiaoyang sangat lengkap. Anda harus berhati-hati saat menanganinya. Hanya skin harimau lengkap yang bisa dijual dengan harga tinggi. Jangan khawatir, Paman Zhao, saya tahu. Semua orang. Anda juga pernah melihat harimau ini. Tidak selalu bisa. Itu diblokir di depan pintu saya. Aku masih harus makan. Menghela nafas. Berkeliling. Xiaoyang. Cara menghadapi harimau ini. Ketahuilah di dalam hati Anda. Hahaha. Atau menginap di sini untuk makan. Saya baru saja memotong kelinci. Ya, saya minta maaf mengganggu Anda. Yang memakan daging kelinci. Oke. Enak. Saudara Zhao, keterampilan memasakmu sangat bagus. Jika enak, Anda bisa makan lebih banyak. Saudari Wu. Bacon yang dibuat oleh kakak laki-laki tertua juga enak. Oke, terima kasih, Xiaoro. Jika menurut Anda itu enak, Anda bisa sering datang ke rumah Anda untuk makan malam di masa depan. Hari ini, terima kasih kepada saudara Zhao. Kamu menyelamatkan hidupku. Mulai hari ini, kami juga teman hidup dan mati. Mereka semua membunuh harimau itu bersama-sama. Bukankah itu persahabatan hidup dan mati? Bos Zhang. Anda telah menontonnya untuk waktu yang lama. Kulit harimau dan cakar harimau dan empedu harimau saya. Apakah Anda menerimanya atau tidak? UPS. Empedu harimau dan cakar harimau ini. Kami benar-benar kekurangan di sini. Tapi kata-kata kulit harimau ini. Kami tidak membutuhkannya di sini. Dan yang lebih penting. Kulit harimau ini. Setidaknya 5 batangan perak diperoleh. Jika Anda membelinya. Itu tidak sebanding dengan kerugian untuk Anda. Oke, kalau begitu saya akan menjual empedu harimau dan cakar harimau ini terlebih dahulu. Baiklah. Aku akan mengambilkanmu uangnya. Hai. Bos Emma datang dan pergi. Duduk dulu, aku akan segera datang. Anda sibuk? Anda sibuk. Sayangnya. Kulit harimau ini terlalu utuh. Kalian berdua, siapa pemilik kulit harimau ini? Ini saya. Saya akan memberikan 6 batangan perak untuk kulit harimau ini. Jual atau tidak? Kesepakatan. Oke. Bagus. 6 batang perak. Nilai sebenarnya dari pertarungan harimau ini. Sepertinya ada banyak hal baik di gunung ini. Butuh banyak uang untuk membangun rumah. Saya masih harus menemukan waktu untuk mendaki gunung lagi. Saudara Yang, saya mengalahkan harimau besar lusa kemarin. Terlihat megah. Bisakah kita bertemu harimau lagi hari ini? Bagaimana bisa ada begitu banyak harimau di Gunung Daliang ini? Selain itu, Anda harus bertemu dengan harimau. Jika kamu membunuhnya, tidak apa-apa. Jika Anda tidak membunuhnya, engkau adalah orang yang mati. Saudara Yang, dengarkan apa yang Anda katakan. Kalau begitu jangan memintanya. HMPH. Ada rubah di depan. Ada mangsa di depan. Zhao Qing, jangan biarkan Li Xia melarikan diri. Ini yang Ge. Pergi, lihat. Saudara Yang. Rubah ini memiliki rambut yang mengkilap dan halus. Itu pasti akan laku dengan harga yang bagus. Iya. Tapi sayang sekali. Jika ini musim dingin, bulu rubah ini. Ini pasti akan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Melihat kelinci. Hai. Zhao Qing akan kembali untuk mendapatkannya. Ada kelinci di depan. Berjalan. Saudara Yang. SSSH. Jangan bicara. Sayangnya. Saudara Yang, kelinci ini sangat gemuk. Iya. Kelinci yang gemuk. Cukup untuk keluarga saya makan selama beberapa hari. Bulu kelinci ini juga bagus. Ditambah bulu rubah barusan. Itu pasti akan laku dengan harga yang bagus. Ya, saudara Yang. Tapi Anda masih memiliki penglihatan yang baik. Jika bukan karena Anda. Kelinci ini mungkin ketakutan. Hai. Oke. Ada cukup keuntungan hari ini. Ini belum terlalu dini. Cepat kembali. Kakak yang baik. Oh, Xiaoyang, Zhao Qing, mengapa kamu pergi berburu lagi? Apa yang kamu lawan kali ini? Saudara Yang dan saya, 3 rubah dipukuli. Dan 2 kelinci. Aduh. Sangat kuat. Bulu rubah ini. Tapi itu hal yang baik. Iya. Kali ini berkat saudara Yang. Pergi. UPS. Xiaoyang, anak ini sekarang. Ini benar-benar menjanjikan. Iya. Saya mendengarnya beberapa hari lalu. Mereka semua mulai membangun rumah baru. Saudara Yang, 3 rubah dan 2 kelinci ini. Apa yang akan kita lakukan? Saya berencana membawanya ke kursi kabupaten untuk dijual kota ini. Hanya sedikit orang yang membeli benda ini. Dapatkan kursi kabupaten, pasti laris cepat. Oke, saya akan mendengarkan saudara Yang. Saudara Yang,
Ini adalah kursi kabupaten. Ini sangat mengesankan. Tunggu sampai barang-barang ini terjual. Aku akan membawamu ke restoran kabupaten untuk minum. Saudara sejati yang, tentu saja. UPS. Bulu yang bagus. Dua adik laki-laki. Saya menghususkan diri dalam bisnis bulu. Aku sudah lama tidak melihatmu. Kulit rubah yang lengkap. Bagaimana Anda berencana untuk menjualnya? Dua batangan perak. UPS. Bulu yang sangat halus. Hanya dua batangan perak. Ayo, adik laki-laki, bungkus untukku. Saya menginginkan semuanya. Adik laki-laki. Orang vulgar. Dia adalah penjaga toko peternakan barang kulit Yao. Dua adik laki-laki. Jika di masa depan, dan bulu yang begitu halus. Dikirim langsung ke toko saya. Harganya bisa dinegosiasikan. Tidak masalah. UPS. Dua batangan perak. Satu untuk setiap orang, saudara yang begitu banyak. Pergi. Pergi minum. Oke. Saudara yang, restoran di kabupaten ini. Itu terlalu mengesankan. Senang mengikuti Anda. Makan dengan cepat. Saya masih memiliki adik-adik di rumah, menunggu saya. Saya harus kembali dengan cepat. Yang baik. Dia mencuri uang. Ayo. Seseorang mencuri dompet saya. Jangan pukul saya, jangan pukul saya, jangan pukul saya. Dompet ini untuk Anda. Saya masih ingin lari. Saudara Zhao, apakah kamu baik-baik saja? Lihat apakah ada yang hilang. Tidak apa-apa. Tidak ada yang hilang. Sesama penduduk desa yang terhormat merepotkannya. Kirim ke Yamen. Adik laki-laki ini baik. Menangkap pencuri. Pencuri ini terlalu merajalela. Berani mengambil dompet di jalan. Terima kasih telah membantu menangkap pencuri itu. Hilangkan momok untuk kota. Tapi kemudian, temui hal semacam ini lagi. Jangan terburu-buru maju. Jika penjahat menyembunyikan pisau, tidak baik menyakiti diri sendiri. Ya, saya mengerti. Tidak ada. Ayo pergi dulu. Pergi. Saudara Zhao, terima kasih telah berada di sini hari ini. Nona Wu tidak harus sopan. Acara hari ini, untungnya, saya bertemu dengannya. Jika saya tidak ada di sini, penjahat itu, apa yang sebenarnya kamu lakukan padamu, gadis, itu merepotkan. Saudara Zhao menyelamatkanku dari api dan air satu demi satu. Ayah saya mendesak pernikahan saya lagi. Jika tidak terjadi apa-apa, saya akan pergi dulu. Hai saudara Zhao. Hari-hari ini, setiap kali saya menghadapi masalah, itu semua Anda. Saya benar-benar tidak punya apa-apa untuk dibayar. Jadi, saya menyulam sachet sendiri. Itu mewakili sedikit hati saya. Tolong saudara Zhao, pastikan untuk menurunkannya. Terima kasih, Nona. King. Wanita kuno mengirim sachet. Itu selalu menjadi syarat niat baik. King adalah keluarga seorang gadis. Bagaimana saya bisa membiarkannya mengambil inisiatif sepanjang waktu? Tidak. Saya ingin menghasilkan lebih banyak uang. Hanya dengan cara ini saya dapat memiliki kepercayaan diri untuk melamar keluarga Wu. Ini kakak laki-laki. Pergi ke restoran. Khusus untuk Anda. Makanan untuk dibawa kembali. Semuanya panas. Kakak laki-laki ini terlihat sangat lezat. Ini sosis goreng. Ini adalah jamur telur orak-arik. Makan dengan cepat. Sekarang uang di rumah. Digunakan untuk kita makan dan minum. Itu tidak masalah. Hanya saja jika Anda melamar King, pasti lebih sombong. Pengeluaran besar lainnya. Atau apakah Anda harus berburu lebih banyak mangsa? Hasilkan lebih banyak uang. Saudara yang, ini sudah jauh di Gunung Daliang. Kami masih harus masuk ke dalam. Kanan. Barang yang sangat bagus. Semuanya ada di pegunungan. Maju sedikit lebih jauh. Anda dapat menemukan Ganoderma lucidum. Tepat di depan. Saudara yang, tidak ada apa-apa di sini. Hal-hal baik ada di bawah ini. Menemukannya.
Ganoderma lucidum yang begitu besar. Ganoderma lucidum yang begitu besar. Saudara Yang. Ganoderma merah sebesar itu. Setidaknya nilai di luar 10 batang perak. Saudara Yang. Apa itu Ganoderma merah? Anda lihat. Apakah ini Ganoderma lucidum merah? Ini adalah Ganoderma merah. Ganoderma lucidum merah itu bisa dibandingkan dengan Ganoderma lucidum biasa. Harganya lebih dari 10 kali lebih mahal. Saya berkata mengapa kita ada di sini? Ini jauh di Gunung Daliang. Ternyata, ini untuk menemukan Ganoderma lucidum ini. Hai, saudara Yang. Benda ini sangat berharga. Ayo jual sekarang. Mari kita lakukan kemudian. Apa yang harus dilakukan jika terjadi sesuatu? Cao King. Anda benar. Kami temukan apotek sekarang. Menjualnya. Hai, kakak yang baik. Pergi. Kedua posisi itu sedikit sama. Anda di sini untuk menemui dokter. Saya masih datang untuk menjual obat-obatan. Itu adalah obat yang kami bawa. Ganoderma lucidum yang begitu besar. Tunggu sebentar. 2. Aku akan pergi menelepon penjaga toko. Aduh. Anda belum memberikan uangnya. Oh. Penjaga toko. Saudara Yang. Ini memang apotek kabupaten. Ini sangat luar biasa. Ganoderma ini, itu dibawa oleh kedua bersaudara ini. Nama keluarga saya Feng. Anda bisa memanggil saya Bos Feng. Kudengar kamu membawa Ganoderma lucidum. Bisakah saya melihatnya terlebih dahulu? Tentu saja. Ganoderma merah sebesar itu. Jarang. Saya tidak tahu tentang adik laki-laki itu. Berapa banyak yang ingin Anda jual? Aduh. Itu tergantung pada Bos Feng. Berapa banyak yang bersedia Anda bayar? Adik laki-laki Zhao Yang. Hari ini Anda di sini. Apotek Jishi saya. Ini adalah tempat yang tepat. Seluruh kabupaten. Itu hanya apotek saya. Anda dapat membeli Ganoderma lucidum ini. Bagaimana dengan 10 batangan perak? Iya. Tidak masalah. Ambil uangnya. 10 batang perak. Semuanya ada di dalam. Lain kali, saudara Zhao Yang, bahan obat apa yang bagus? Pastikan untuk datang ke apotek Jishi kami. Pasti. Kalian berdua istirahat dulu. Seduh teh. Hai. Saudara Yang. Uang ini. Simpan saja sendiri. Lagi pula. Ganoderma lucidum ditemukan oleh Anda sendiri. Saya tidak akan menerimanya. Apa yang kamu bicarakan? Sejak kamu pergi ke pegunungan bersamaku, Anda harus diberi bagian dari uang. Tahan. Oke. Maka saya akan mengambilnya. Tapi saudara Yang, jika Anda ingin saya membantu Anda di masa depan, katakan saja padaku. Saya pasti bisa membantu. Oke. Hai, saudara Yang. Ayo lakukan. Mengapa kamu pergi sekarang? Ini akhirnya menjadi perjalanan ke kursi kabupaten. Maka Anda harus keluar dan berjalan-jalan dengan baik. Namun, mari kita habiskan secangkir teh ini dulu. Hei, oke. Hai saudara Yang, apa yang kita lakukan di toko kayu? Tidak akan ada di sini untuk membeli cermin es. Tentu saja. UPS, sekarang cuaca semakin panas. Saya, surga kecil dan kelembutan kecil. Setiap hari ketika saya tidur di rumah, saya harus dibangunkan oleh panas. Ini adalah cermin es. Dapat menyimpan AC. Letakkan satu di rumah. Untuk sementara waktu, Anda dapat mendinginkan setengah ruangan. Sangat perlu untuk membelinya. UPS, petugas tamu memiliki mata yang baik. Cermin es kami. Ini adalah kotak yang terbuat dari kayunanmu. Di sebelahnya, ini bertatakkan tepi tembaga untuk mencegah kebocoran. Palung es khusus juga disiapkan. Bukan miliknya. 5 tael perak. Sangat mahal. Hai. Pejabat tamu, lihat, nanmu ini tahan lembab dan tahan lama. Tepi tembaga dapat mengunci udara dingin. Isi dia dengan es. Itu dapat membuatnya tidak berubah selama 3 hari. Selain itu, Anda harus mengundang tukang kayu khusus, pengerjaan yang baik. Setengah bulan, untuk menghasilkan satu. Jadi mari kita bicara tentang 5 tael perak. Ini benar-benar tidak mahal. Ayo. 5 tael perak. Hai, baiklah. Bahwa, merepotkan Anda, masukkan ini. Dikirim ke desa Zhaojia. Kediaman Zhao Yang. Baiklah, ini akan menempatkan Anda di kereta dan mengirimkannya kepada Anda. Ayo pergi. Hai saudara Yang. Jangan membeli yang lain. Tidak ada kekurangan apapun di rumah. Oh, namun, Xiao Tian dan Xiao Ro memiliki pakaian baru, tapi mereka tumbuh terlalu cepat. Bawa mereka ke toko siap pakai ketika saatnya tiba. Ukur ukurannya. Cukup buat 1 set bea cukai. Ayo pergi, kembali ke desa Zhaojia. Oke, saudara. Ini Bingjian. Dapat menyimpan AC. Mari kita tidur di musim panas di masa depan. Anda tidak akan terbangun oleh panas. Kakak laki-laki, ini sangat keren. Hari ini, kakak laki-laki tertua menjual Ganoderma lucidum. Aku akan bawa ke sana dalam beberapa hari lagi. Beli pakaian baru untuk dipakai di kota kabupaten. Kakak laki-laki, membuat pakaian itu mahal.
Kakak kedua saya dan saya, pakaiannya terlihat bagus sekarang. Tidak perlu membeli yang baru. Kakak laki-laki, adikku benar. Kita tidak perlu membeli pakaian baru. Kakak laki-laki kaya, Anda tidak perlu menabung untuk kakak laki-laki. Ah, tidak apa-apa. Kakak laki-laki tertua benar-benar kaya. Ketika saatnya tiba, saya akan memanggil Anda sister Wu bersama. Ayo beli pakaian bersama. Ah, itu bagus. Saudari Wu biasanya bersekolah. Ini baik untuk kami. Oh, alangkah baiknya jika dia bisa menjadi saudara ipar kita. Anda, ini benar-benar hal yang besar. Ayo bermain sebentar. Ini dia. Terima kasih, Nona Wu. Sama-sama. Hai Nona Wu. Bahwa, besok saya merencanakan, ambil Xiao Tian dan Xiao Ro, pergi ke kota untuk membeli pakaian. Saya ingin mengundang Anda untuk pergi bersama saya. Oke, tentu saja. Hanya sedikit langit kecil yang lembut. Mereka semua menumbuhkan tubuh mereka. Pakaian ini pasti tidak pas. Itu memang perlu dibeli. Ingin pakaian baru? Kakak, aku akan memberitahumu dengan tenang. Kemarin saya mendengar saudara laki-laki saya mengatakannya. Saya juga ingin membawa saudara perempuan saya hari ini. Beli banyak pakaian. Saya. Tidak perlu. Beli saja untukmu, saudara. Hai, ini tidak baik. Nona Wu. Xiao Tian dan Xiao Ro itu. Di sekolah swasta, berkat perawatan Anda, pakaian yang baru dibuat. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Beli pakaian baru dan pergi ke Minion. Pulang. Oh. Kalian berdua berpikir, bagaimana dengan pakaian baru? Kakak, gaun ini sangat indah. Kakak, gaun ini sangat nyaman. Ini jauh lebih ringan dari pakaian sebelumnya. Selama kalian berdua menyukainya. Gadis King. Gaun mana yang Anda suka? Tidak perlu. Saudara Zhao, Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk saya. Bagaimana itu bisa bekerja? Hari ini seharusnya khusus untuk Anda memilih hadiah terima kasih. Kakak, kamu memilih dulu. Kakak saya dan saya memakainya. Sama seperti pakaian yang indah. Bahwa. Oke. Itu saja. Yang ini berwarna biru muda. Hai bos, bantu saya mengambil yang ini. Baiklah, aku akan melepasnya untukmu. Bahwa, maka saya akan mencoba. Apakah itu tampan? Indah. Itu indah. Petugas tamu ini. Istrimu sangat cantik. Anda salah paham. Dia bukan istri saya. Saya benar-benar minta maaf. Keduanya benar-benar pasangan yang bagus. Apakah itu? Haha. Terima kasih. Saudara Zhao. Gadis. Saya minta maaf. Saya tidak bermaksud itu. Di toko perhiasan ini, mereka semua seperti jepit rambut. Untuk apa kita di sini? Hari ini, beli perhiasan dari Anda dan Xiao Ro. Cocokkan pakaian baru Anda. Hai. Beberapa pejabat tamu. Lihat jenis perhiasan apa yang Anda inginkan. Jepit rambut perak. Hosta. Ada juga gaya dengan perhiasan. Semuanya adalah yang terbaru. Bahwa. Letakkan yang bertatahkan mutiara. Tunjukkan padaku. Baiklah. Ini. Jepit rambut melengkapi pakaian Anda dengan sangat baik. Jepit rambut ini sangat indah. Kakak, cobalah. Oke. Bagaimana? Tampan. Kami menginginkan ini. Debu itu baik. Sedikit lembut. Mana yang Anda inginkan? Saya ingin ini. Tolong masukkan itu ke dalam masalah. Keluarkan dan mari kita lihat. Baiklah. Ayo. Tidak apa-apa, kami menginginkan keduanya. Sebanyak 10 kain. Memberi. Tolong bantu kami menyelesaikannya. Hai. Ayo, pejabat yang berkunjung. Terima kasih banyak. Ayo pergi.
Saudara Zhao yang juga ada di sini. Bos Feng. Adik laki-laki Zhao Yang ini adalah anggota keluarga. Datang ke kabupaten untuk bermain? Dia juga tidak memberitahu saya. Saya sangat menghibur. Bos Feng hari ini. Anda sangat antusias. Apakah ada yang Anda ingin saya lakukan? Saya benar-benar ditebak oleh saudara Zhao Yang. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Anda tidak menjual saya beberapa hari yang lalu. Ganoderma lucidum, saya sangat membutuhkannya sekarang. Ginseng berusia lebih dari 50 tahun. Bahkan jika Anda tidak memenuhinya hari ini, adik laki-laki Zhao Yang, aku juga akan pergi kepadamu. Saya tidak tahu apakah Anda memilikinya di sana. Saya tidak memilikinya sekarang. Tetapi jika Anda membutuhkannya, saya bisa pergi ke pegunungan untuk mengambilnya untuk Anda. Oke. Selama saudara Zhao Yang, temukan ginseng berusia 50 tahun itu. Saya bersedia membayar lebih dari harga pasar. Beli dengan harga 20%. Aduh. Bos Feng, tidak masalah. Tapi, saya tidak bisa menjaminnya. Saya dapat menemukan ginseng untuk Anda. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Harapan lebih baik daripada putus asa. Oke. Saudara Zhao, Anda benar-benar ingin pergi jauh ke pegunungan, pergi memetik ginseng? Saya tahu Anda luar biasa. Tapi terakhir kali, kami berada di pinggiran Gunung Dalian. Saya bertemu dengan harimau. Anda pergi memetik ginseng kali ini. Itu juga harus jauh ke dalam pegunungan. Itu terlalu berbahaya. Jangan khawatir. Saya memiliki busur dan anak panah pada saya. Saya bisa membunuh harimau. Anda bisa membunuh yang kedua. Gadis. Apakah Anda mengkhawatirkan saya? Ayo pergi. Kembali. Ginseng ini benar-benar menyembunyikan Ganoderma lucidum. Itu lebih dalam. Saya telah berjalan selama 2 jam. Bahkan ada bayangan ginseng. Saya tidak melihatnya. Kelinci ditemukan di depan. Ternyata itu kelinci. Saya pikir itu ginseng. Pengecualian liar ditemukan. Pergi. Saya berharap untuk bertemu ginseng lain kali. Ginseng ditemukan di depan. Ini sebenarnya ginseng. Ginseng ini sangat besar. Setidaknya harus 50 tahun. Sekarang ginseng telah ditemukan. Kemudian pulang dulu. Jamur Matsutake ditemukan di depan. Jamur Matsutake. Begitu banyak jamur Matsutake. Sekarang bagus. Setengahnya dikeluarkan dan dijual. Setengahnya dibawa pulang untuk dimasak. Itu juga bisa diberikan kepada gadis Kingking. Kirim beberapa. Gadis Kingking. Ini saya kemarin. Jamur Matsutake diambil di gunung. Ini dia. Jadi sudahkah Anda memilih ginseng? Jangan khawatir. Keberuntungan lebih baik. Tidak hanya ginseng. Dan jamur Matsutake. Saudara Zhao, Anda luar biasa. Setiap kali saya mendaki gunung, Anda dapat memilih hal-hal baik. Juga tidak. Hanya saja keberuntungan lebih baik. Oh iya, gadis Kingking. Besok rumah baru kami akan berada di atas balok. Aku ingin membawamu dulu. Jadi segera rumah itu berada di atas balok. Saya dan pengrajin secara khusus menginstruksikannya. Musim panas baik-baik saja sekarang, setelah musim gugur tiba. Kemudian tetap pindah bocor. Rumah bocor lainnya, itu tidak akan berhasil. Kingking, Zhao yang datang menemuimu lagi. Anak ini berhati-hati. Setiap kali saya datang, mereka semua membawa banyak hal baik. Aduh. Ini adalah jamur Matsutake. Zhao yang memberimu jamur liar terakhir kali. Dia juga berbagi mangkuk dengan saya. Itu sangat segar. Sepertinya, hari ini kita bisa lagi. Kemudian saya mencoba lampu. UPS, Bibi, jangan bercanda denganku. Sangat bagus. Kemudian kami berdua, pergi saja dulu. Anda memiliki obrolan yang baik. Oke. Mereka berdua bersamaku, sesama penduduk desa dari tempat yang sama. Sebelumnya dengan ayahku. Pindah ke desa ini bersama. Hari kerja. Ada juga banyak hal yang harus diperhatikan. Sangat bagus. Itu saja. Matsutake dan mereka. Ayo berbagi dan makan bersama. Jika tidak, aku masih bisa naik gunung untuk mengambilnya untukmu. Oke. Saudara Zhao. Belum terlambat. Xiao Tian dan Xiao Ro pasti menunggumu di rumah. Atau, Anda pulang dulu.
Aku akan pergi ke rumahmu besok. Lihatlah Anda pergi ke balok. Xiao Yang, hai. Saya mengikat kain merah itu. Anda dapat menyalakan petasan. Oke, Paman Zhao. Tutupi telinga Anda. Hari ini, rumah baru Xiao Yang berada di atas balok. Semua orang datang untuk makan gula, dipenuhi dengan kegembiraan. Oke. Datang ke Xiao Yang. Anda menaburkan gula pada semua orang. Mereka semua bahagia. Oke, mari kita bagikan. Sangat bagus. Saya juga menginginkannya. Beritahu, saya di sini, saya di sini. Xiao Yang. Ah, rumah Anda. Ini balok yang bagus. Selanjutnya, saatnya membangun dinding halaman. Iya. Tunggu rumah baru dibangun. Aku akan mengundang kalian semua untuk datang lagi. Oke. Baiklah, baiklah. Saya akan mentraktir semua orang dengan permen nanti. Mari kita putus hari ini. Kembali. Lelah. Aku akan memberimu segelas air. Tidak, itu tidak. Hari ini. Terima kasih kepada Paman Zhao dan Bibi Li atas bantuan mereka. Apa yang Anda lakukan? Xiao Yang. Rumah baru Anda. Itu juga segera ditutup. Anda dan Nona King. Bukankah sesuatu yang baik akan segera datang? Bibi, jangan bercanda denganku. Ya, Bibi. Bahwa, meskipun kami, mereka tertarik satu sama lain, tapi saya pikir pernikahan adalah hal seperti itu. Itu masalah besar. Kita masih harus duduk dan diskusikan. Tunggu sampai kedua belah pihak merasa aman. Saya akan memberitahu Anda lagi. Oke. Kalian kaum muda. Miliki saja ide di hati Anda. Sayangnya, jangan bertele-tele. Ayo pergi haha. Bibi pergi. Ini sangat lambat. Kakak laki-laki King. Makan gula. Terima kasih, Xiaoro. Keluarga kami adalah Xiaoro, juga dewasa. Kakak, saya juga punya gula di sini. Xiao Tian, kamu permen. Simpan untuk diri Anda sendiri. Saudara-saudari memiliki permen di tangan mereka. Adikku makan permen. Beranda. Terima kasih, saudara kedua. Bos Feng tidak tahu tentang ginseng saya. Itu tidak memenuhi persyaratan Anda. Cukup. Tentu saja itu cukup. Saudara Zhao yang benar-benar mampu. Ginseng sulit ditemukan sekarang. Saya menemukan banyak orang. Tak satu pun dari mereka menemukan ginseng ini. Saya tidak punya harapan. Saya tidak menyangka saudara Zhao yang benar-benar menemukan ginseng ini. Jadi saya akan memberikannya kepada Anda lagi. Tambahkan 5 batangan perak. Bagaimana dengan membuat 10 batangan? Aduh. Maka terima kasih Bos Feng. Minum teh dan minum teh. Saudara Zhao, mengapa kamu bebas hari ini? Datang dan jemput Xiao Tian dan Xiaoro. Oh saya. Saya pergi ke kursi kabupaten untuk menjual ginseng, kemudian membeli sesuatu di kota. Ini. Itu untuk gadis itu. Saya sangat menyukainya. Kakak laki-laki. Anda memberi saya dan Xiaoro. Bagaimana dengan hadiah yang Anda siapkan? Kakak laki-laki. Anda memberikannya kepada saya. Sudahkah Anda menyiapkan hadiah dengan saudara kedua Anda? Keduanya telah datang. Bunga ini adalah milik Xiaomi. Isi ini adalah milik Xiaomi. Terima kasih, kakak laki-laki. Tas ini sangat indah. Tunggu waktu. Aku akan membawamu ke kursi kabupaten lagi. Beli hadiah untuk Anda semua. Berjalan pulang. Yang kecil. Sesuatu terjadi. Chao King pergi ke pegunungan untuk berburu. Saya belum kembali selama sehari dan semalam. Cepat ikuti saya. Saya pergi ke awal luhur di Walisa. Semua orang berdiskusi. Pergi ke pegunungan untuk menemukan seseorang. Paman Zhao, jangan khawatir. Surga kecil dan kelembutan kecil. Saya akan keluar. Anda tinggal di rumah. Oh. Kepala desa. Chao King bersaudara. Apakah ada berita? Chao Yang. Chao King orang tuanya, baru saja mengatakan, dia sudah berada di gunung, menghilang selama sehari semalam. Itulah yang saya pikirkan, atur orang-orang gunung. Pergi ke pegunungan untuk menemukannya, tapi daerah gunung Dalian kami. Hanya Anda yang paling akrab dengan bagian ini. Atau saya pikir, Anda mengambil orang-orang, naik gunung untuk menemukan Chao King. Saya akan membawa seseorang untuk menemukannya. Oh tidak. Itu terlalu berbahaya. Paman Zhao baik-baik saja. Chao King adalah saudara laki-laki saya. Dia hilang, saya pasti mencarinya. Selain itu, saya bahkan bisa membunuh harimau. Tidak akan ada bahaya. Jangan khawatir, Paman Zhao. Tidak apa-apa. Kemudian Anda lebih memperhatikan keselamatan. Hati-hati. Chao Yang. Berapa lama kita harus pergi? Saya juga tidak tahu. Saya juga tidak tahu, tapi saya membawanya sebelumnya. Chao King pergi ke pegunungan untuk berburu, pergi ke beberapa tempat.
Ayo pergi dulu. Cari tempat-tempat tersebut. Kami melangkah lebih jauh dan lebih jauh di dalam Gunung Daliang. Jika bukan karena mengikuti Zhao Yang, saya benar-benar tidak berani datang. Adalah. Begitu juga kebajikan kita. Tangan yang baik untuk berburu di hutan. Tapi ini masuk lebih dalam ke dalam hutan. Saya masih akan takut. Jangan khawatir. Ada di sekitar sini. Tidak ada binatang besar lagi. Terakhir kali saya mengambil Zhao King datang ke sini untuk menggali Ganoderma lucidum. Zhao King. Saya di sini. Saya di sini. Cepat, cepat. Zhao King, Zhao King. Karena Anda baik-baik saja, mengapa kamu tidak kembali ke desa? Orang tuamu mengira kamu hilang. Temukan pusat desa. Saya menemukannya di sana lagi. Zhao Yang dan kami datang kepadamu. UPS. Saya mematahkan kaki saya. Jika bukan karena saudara yang Anda datang kepada saya bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Terima kasih semua telah menyelamatkan saya. Tidak, terima kasih. Ayo cepat keluar dari sini. Ayo, datang dan tunggu. Ada ular besar di dekatnya. Ada apa dengan saudara yang? Ada ular di dekatnya. Saya akan pergi ke ular sebesar itu. Apa yang bisa saya lakukan? Saudara yang, hati-hati. Oke. Ular itu sudah mati. Bagus. Saya tahu. Kalahkan ular. Ular sebesar itu. Benar-benar dipukuli sampai mati oleh Zhao Yang. Saudara yang. Kamu terlalu ilahi. Sungguh. Oh Zhao Yang. Ayo keluar dari sini dulu. Oke. Aduh. Hai. Kembali, kembali. Paman Zhao. Kami membawa Zhao King kembali. Kami tidak melakukan apa-apa sama sekali. Itu bagus. Zhao King. Ada apa denganmu? Saya pada saat itu menyaksikan saudara yang berburu dengan begitu mudah. Saya hanya ingin mencobanya sendiri. Akibatnya, saya tidak sengaja mematahkan kaki saya. Jika semua orang tidak datang kepada saya mungkin tidak bisa kembali. UPS. Kali ini berkat Zhao Yang. Saat kami kembali, saya bertemu dengan seekor ular besar. Jika bukan karena Zhao Yang, sesuatu akan terjadi pada kita. Apa? Saya juga bertemu dengan seekor ular besar. Ya, Li Zeng. Ular ada di sini. Orang-orang baik. Ular sebesar itu. Ya, Tuan Li Zeng. Ular saat itu. Bersiaplah untuk menyelinap ke kami. Jika saudara yang tidak mengetahuinya tepat waktu, baru kemudian dia memukulinya sampai mati. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Zhao King, Anda bergegas pulang. Orang tuamu sedang terburu-buru. Tuan Haoli. Merepotkan kedua kakak laki-laki. Dukung saya. Kepala desa adalah saya. Aku mengambil ular itu kembali. Oke. Mari kita kembali bersama. Xiao Yang, saya mendengarkan mereka. Anda memukul ular. Bibi ada di sini. Oh, tidak, tidak. Hahaha. UPS. Kulit ular ini langka. Xiao Yang benar-benar mampu. Aduh. Paman Zhao, saya. Itu hanya keberuntungan. Saya benar-benar tidak beruntung. Aku benar-benar tidak bisa membunuh ular ini. Xiao Yang, empedu ular ini. Tidak mudah untuk diterima saat Anda mengambil kantong empedu ular nanti. Ingatlah untuk berhati-hati. Jangan khawatir. Besok, saya akan pergi ke kursi kabupaten. Letakkan kulit ular dan kantong empedu ular ini. Semua terjual. Rumah baru saya hampir dibangun. Hanya saya, furnitur juga dibeli. Oke. Itu benar-benar harus dibeli. Rumah baru ini akan segera siap. Barang-barang di dalamnya. Itu berubah menjadi yang baru. Bos Yo. Anda mengambilnya terakhir kali. Kulit rubah saya. Aku akan memberikannya padamu kali ini. Membawa beberapa hal baik. Yo saudara laki-laki. Apa yang harus dibawa kali ini? Hal yang baik. Kulit ular dan kantong empedu ular. UPS. Ini semua adalah hal yang baik. Itu saja, adik laki-laki. Saya menginginkan segalanya. Aku akan memberimu 30 batangan perak. Anda lihat bagaimana? Oke, tidak masalah. Anda menunggu. Anda memegang. Terima kasih. Furnitur ini, setelah naik. Keluarga kami, kelihatannya jauh lebih megah. Tunggu dinding eksterior dibangun. Kita bisa teliti. Pindah. Kakak, rumah ini sangat indah. Kakak, kita akan nanti. Apakah Anda akan tinggal di sini? Iya. Kami akan tinggal di sini mulai sekarang. Kedua kamar ini. Ini milik Xiao Tian dan Xiao Ro. Tunggu Bibi Li, selimut kami ditenun. Kita bisa pindah. Kakak laki-laki, saya ingin pindah dengan cepat. Saya juga. Oke. Saya akan segera bisa pindah. Orang besar itu telah bekerja keras, datang dan minum air. Adik laki-laki Zhao Yang, bekerja di rumah Anda.
Tidak hanya upahnya tinggi, juga rebus daging tabung rebus. Terkadang menguntungkan. Saya juga bisa pulang dan membawanya ke istri dan anak-anak saya. UPS. Rumah Anda. Sekarang tidak ada dinding halaman yang tersisa. Anda bisa pulang setelah melakukan pekerjaan ini. Ini pertanian. Hari-hari ini, tanaman tidak tumbuh sama sekali. Hai kakak laki-laki. Jadi mengapa Anda jangan melakukan hal lain? Kami tidak ada hubungannya kecuali berburu. Ini pertanian. Sekarang mangsa di pegunungan tidak mudah untuk dilawan, tapi itu tidak hanya menguntungkan. Sudahkah Anda bertani? Ya, ini. Orang besar itu terus bekerja. Adik laki-laki Zhao yang baik hati. Kita perlu menutup tembok. Bangun untuknya dengan indah. Pergi dan bekerja. Orang-orang di desa Zhaojia sangat baik. Mengapa Anda tidak memikirkan cara? Temukan mata pencaharian baru untuk semua orang. Temukan jamur Matsutake. Pergi. Hai saudara yang, benar-benar ada jamur Matsutake di sini, ya? Mari kita katakan, saya juga ada di film ini terakhir kali. Jamur Matsutake ditemukan di hutan, ya? Bagaimana saya lupa? Saya tahu bagaimana memelihara. Metode Matsutake dan lingkungan desa Zhaojia juga cocok untuk membudidayakan jamur Matsutake. Hai Zhao King, kamu bilang aku akan membawamu menanam jamur Matsutake. Bagaimana, saudara yang? Jamur Matsutake ini, Anda juga bisa menanamnya sendiri. Tentu saja Anda bisa. Kakak, apa ini? Ini adalah jamur Matsutake. Kakak laki-laki, ternyata jamur Matsutake. Anda masih bisa menanamnya sendiri. Tentu saja. Temukan saja cara yang benar. Anda bisa menanamnya sendiri. Jamur Matsutake ini saat ini akhirnya ditanam. Selanjutnya, pergi saja ke kepala desa. Cao Yang, apa yang kamu pindahkan? Ini adalah jamur Matsutake yang saya tanam. Apa? Jamur Matsutake juga bisa ditanam sendiri. Tentu saja. Inilah yang saya tanam sendiri. Jamur Matsutake ini terlihat sangat bagus. Daripada beberapa jamur Matsutake liar, mereka semua terlihat bagus. Bertahun-tahun. Orang-orang. Tidak kurang membantu. Ada 3 saudara laki-laki dan perempuan. Sekarang kehidupan keluarga kami lebih baik. Saya juga ingin membantu penduduk desa. Anda bilang saya ingin mengajar semua orang. Bagaimana dengan menanam jamur Matsutake? Jamur Matsutake. Harganya tinggi dan jumlahnya masih kecil. Jika Anda belajar menanamnya sendiri, saya tentu tidak perlu khawatir tentang penjualan. Zhao Yang, Anda benar-benar melakukannya. Cara menanam jamur Matsutake. Ajari penduduk desa kami. Itu saja, Zhao Yang. Andalkan saja tanam jamur Matsutake. Kerajinan ini. Anda bisa menghasilkan banyak uang. Anda benar-benar melakukannya. Ajari penduduk desa. Tentu saja, semua orang berasal dari desa yang sama. Hanya segelintir untuk dapat membantu. Zhao Yang, jika Anda benar-benar bisa melakukannya, cara menanam jamur Matsutake, ajari kami, tokoh dari desa Zhaojia. Kalau begitu mari kita hidup di masa depan. Ini akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Saya akan memberitahu orang-orang di desa kami. Beritanya, beritahu semua orang. Saya akan segera menelepon seseorang. Berjalan, berjalan, berjalan. Semuanya, diam. Hari ini, saya mengumumkan berita. Xiao Yang baru saja memberitahuku. Dia menanam jamur Matsutake-nya sendiri. Xiao Yang benar-benar bisa. Jamur Matsutake ditanam. Zhao Yang, bersedia menanam. Metode Matsutake. Ajari kami. Dari desa Zhaojia, orang-orang. Ajak semua orang untuk mendapatkan uang bersama. Jalani kehidupan yang baik bersama. Xiao Yang, Anda benar-benar memiliki hati. Zhao Yang benar-benar melakukannya. Metode menanam jamur Matsutake. Ajarkan. Orang-orang. Jika Anda mau, bagaimana dengan menanam jamur Matsutake? Anda bisa datang kepada saya. Saya tidak ingin, tidak enggan. Saya juga akan melakukannya. Semua orang datang untuk makan permen. Hari ini adalah rumah baru saya. Hari itu dibangun. Terima kasih semua telah datang untuk memberi selamat kepada saya. Gula ini. Mari kita ambil dan bagikan. Ini adalah suasana yang menyenangkan. Zhao Yang. Rumah Anda. Ini sangat bagus. Saat ini, kalian bertiga bersaudara dan perempuan. Itu bisa dianggap sebagai akhir yang pahit. Iya. Tapi. Atau Zhao yang memiliki kemampuannya sendiri. Omong-omong tentang itu, kita semua harus berterima kasih kepada Zhao Yang. Jika bukan karena Zhao yang memimpin semua orang tanam jamur Matsutake, kami tidak memiliki keduanya. Selamat siang hari ini. Ya, Zhao Yang adalah dermawan besar desa kami. Dermawan, dermawan, dermawan. Zhao Yang, apa yang akan terjadi pada Anda di masa depan jika Anda membutuhkan bantuan? Katakan saja, semua orang pasti akan membantu. Terima kasih semua atas kebaikan Anda. Hei, jelas. Saya telah melakukan ini untuk waktu yang lama. Saya ingin memberitahu Anda. Rumah baru saya. Itu juga dibangun. Aku tahu kamu mengabdikan diri padaku. Aku juga menyukaimu. Saya ingin menemukan hari yang menguntungkan. Pergi ke rumah Anda untuk melamar pernikahan. Saudara Zhao. King. Faktanya, kata-kata ini. Aku tidak pernah berani memberitahumu sebelumnya. Karena saya pikir, keluargaku terlalu miskin untuk layak untukmu. Sekarang berbeda. Saya adalah desa kami, yang pertama membangun rumah baru. Saya tidak tahu. Apakah Anda ingin? Saudara Zhao. Saya tahu Anda baik. Untuk semua orang, dan orang-orang di desa itu sangat baik. Selain itu, ayahku juga sering menyebutkanmu. Saya. Bagaimana mungkin saya tidak mau? Itu bagus. Duduk. Bibi Zhang. Saya akan membeli sesuatu. Zhao Yang dan Nona Wu. Kalian berdua adalah. Hal-hal baik akan datang. Bibi Zhang.
Jangan bercanda denganku. Bibi Zhang. Orang tua gadis Qingqing. Mereka datang ke rumah kami. Saya ingin membeli teh yang enak. Apakah Anda memilikinya di sini? Ada. Tunggu, aku akan mengambilnya untukmu. Yang ini. Itu laki-laki saya. Hanya dari selatan. Daun teh dibawa kembali. Teh yang benar-benar enak. Lihatlah. Bibi Zhang itu. Bagaimana Anda menjual teh Anda? Yang ini. 30 sen. Ah, ini. Ini agak mahal. UPS, itu tidak mahal. Orang tuamu akan datang. Saya pasti ingin menghibur mereka dengan baik. Datanglah ke Bibi Zhang. 30 sen. Lalu mari kita pergi dulu. Terima kasih, Bibi Zhang. Tidak apa-apa. Cao Yang. Rumah Anda. Dibangun dengan baik, bahkan dibandingkan dengan kota. Tidak buruk. Saya mendengarkan Rouro. Anda sekarang mengandalkannya berburu untuk menghasilkan uang. Bukan hanya berburu. Saya juga menanam jamur Matsutake. Anda juga akan menanam jamur Matsutake. Ya, dia masih mengatakannya. Cara menanam jamur Matsutake diajarkan ke desa. Bagaimana dengan orang lain? Sangat kuat. Iya. Dan Zhao yang akan melawan mereka. Harimau, babi hutan, dan ular dan sejenisnya. Saya juga akan melawan hal-hal ini. Paman dan Bibi, Anda dapat yakin, serahkan Qingqing padaku. Saya pasti akan mencoba menghasilkan uang. Tidak akan membiarkannya. Mereka yang sedikit dirugikan. Cao Yang. Duduk dan katakan. Meskipun aku belum pernah melihatmu, tapi saya sering mendengarkan orang-orang di desa bicarakan tentang perbuatanmu. Anda tidak hanya ingin ajak penduduk desa untuk berburu. Saya masih bahagia. Cara menanam jamur Matsutake, ajari mereka. Ajak semua orang menghasilkan uang bersama. Qingqing adalah satu-satunya anak kami. Pernikahannya. Kami juga patah hati. Tapi anak ini memiliki hati yang tinggi. Aku baru saja jatuh cinta padamu. Kamu juga anak yang baik. Saya dapat yakin bahwa saya akan menyerahkan Qingqing kepada Anda. Iya. Di rumah, saya sering mendengarkan pikiran yang jelas. Ini bisa dianggap sebagai pertemuan. Apa yang kalian berdua maksud? Setuju dengan pernikahan ini? Setuju. Tetapi jika di masa depan, itu tidak baik untuk keluarga kami. Kami tidak akan mengampuni Anda. Paman dan Bibi, jangan khawatir. Saya akan bersikap baik kepada Qingqing seumur hidup. Apa yang akan terjadi pada saya di masa depan? Dengarkan dia. Uang di rumah. Semuanya di bawah manajemen Qingqing. Jika saya membiarkannya jelas, dia niaya. Kalian berdua tetua datang untuk membersihkanku kapan saja. Saudara Zhao. Jangan bicara omong kosong. Saya berbicara omong kosong. Ini semua adalah kata-kata dari lubuk hatiku. Cao Yang, Anda harus ingat. Apa yang Anda katakan hari ini? Paman dan Bibi, jangan khawatir. Saya akan menjelaskan. Ini adalah kehidupan yang baik. Aku akan membawamu 3 tetua. Lihatlah rumah. Ini kamar tidurku dengan Qingqing. Furnitur di dalamnya, semua baru. Jika Qingqing tidak menyukainya, kami akan membeli yang baru. Di sana. Ini adik laki-laki dan perempuan saya. Zhao Yang, adik laki-laki dan perempuanmu. Ada banyak anjing tahun ini. Mereka kembar. Dia berusia 8 tahun ini. Baru saja memulai taman kanak-kanak. 8 tahun. Saya tidak tahu itu, adik-adik Anda. Bersihkan keluarga kami. Bagaimana menurut Anda? Bu, jangan khawatir. Xiao Ro dan Xiao Tian. Mereka semua berperilaku sangat baik. Anak-anak yang sangat baik. Dan itu masih bersama kita. Studi sekolah swasta. Mereka sangat baik kepada saya. Zhao Yang, jangan salahkan bibimu karena terlalu sentimental. Saya benar-benar. Bersihkan keluarga kami. Tidak nyaman. Bibi, aku mengerti. Anda dapat yakin Xiao Tian dan Xiao Ro. Semuanya jelas. Ketika saudara perempuan saya menontonnya. Itu bagus. Keluarga hidup. Semua orang harmonis. Adalah yang paling penting. Keluarga itu harmonis. Hari-hari mendatang akan lebih baik. Paman berkata ya. Lingkaran ini melihat ke bawah. Rumahnya tidak buruk. Ini lebih besar dari rumah kami. Intinya adalah, Anda juga bisa menanam sayuran di halaman. Bibi, jika kamu menyukainya, aku akan mengikutimu. Mereka semua menerima di sini untuk pensiun. Bagaimana itu bisa bekerja? Ayo datang. Ini bukan untuk mengganggumu dan Qingqing. Bagaimana ini dikatakan? Kamu adalah orang tua Qingqing. Itu orang tua saya. Kesalehan berbakti kepada orang tua. Bukankah itu seharusnya? Saudara Zhao. Terima kasih. Apa yang harus dikatakan? Terima kasih. Keluarga. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Cao Yang. Anda hanya memiliki hati ini. Anda adalah seorang yang berbakti. Anak laki-laki baik yang menghargai kasih sayang. Paman dan Bibi, sudah lama sekali sejak saya mengatakannya. Semua orang lapar. Ini adalah hidangan saya sendiri. Anda mencicipinya. Apakah itu sesuai dengan selera Anda atau tidak? Selamat, Tuan Wu, selamat. Itu bagus. Lihat dalam sekejap mata. Xiao Yang sudah menikah. Zhao Yang dan Tuan Wu.
Sungguh pertandingan yang bagus. Oh, jangan khawatir. Gadis Xiaoyang dan King King. Mereka semua adalah anak laki-laki yang baik. Keduanya. Saya pasti akan menjalani kehidupan yang baik. Adikku adalah yang paling pengantin cantik. Kakakku adalah pengantin pria yang paling tampan. Hahaha. Jangan khawatir, King King. Aku akan bersikap baik padamu selama sisa hidupku.